Jahitan yang dapat diserap adalah jenis jahitan medis yang akan hancur saat sayatan atau luka menjadi sembuh. Mereka tidak perlu dikeluarkan atau tidak perlu dilepaskan, tetapi akan diserap oleh tubuh selama beberapa bulan. Hal ini menjadikannya sangat ideal untuk menutup luka sayatan bagian dalam. Jenis sayatan yang dapat larut ini terbuat dari polimer sintetik yang akan rusak seiring berjalannya waktu. Penasaran dengan topik saya kali ini? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Topik saya kali ini saya akan membahas mengenai benang operasi yang dapat diserap, apa manfaatnya dan kapan digunakan. Tentunya manfaat utama jahitan yang dapat diserap adalah tentunya tidak perlu dilepaskan kembali. Jenis jahitan ini terbuat dari bahan yang unik yang dapat terurai secara hayati yang diserap oleh tubuh selama proses penyembuhan luka. Penelitian juga menunjukkan bahwa jahitan yang dapat diserap ini lebih baik dalam mencegah terbukanya kembali sayatan bedah atau dehistensi luka. Jahitan yang dapat diserap ini digunakan untuk menyambung kembali jaringan. Ini termasuk lapisan bagian dalam kulit, otot, fascia, dan juga selaput lendir. Jahitan jenis ini juga digunakan untuk menutup luka bagian dalam atau sayatan di bagian dalam. Kemudian bisa digunakan untuk prosedur bedah yang melibatkan mulut, mata, sinus, atau alat kelamin, dan juga bisa digunakan untuk luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Namun tidak semua luka dan sayatan merupakan kandidat yang baik untuk jahitan yang dapat diserap. Jahitan jenis ini biasanya tidak akan digunakan untuk memperbaiki tendon, ligamen, atau pembuluh darah, atau untuk luka kulit superficial yang mungkin ditempel atau direkatkan. Untuk jenis ini akan menggunakan jenis benang yang tidak diserap. Walaupun digunakan untuk bagian dalam, jenis benang yang tidak diserap yang digunakan ini tidak akan dibuka kembali. Jenis jahitan yang digunakan oleh dokter ini tentunya tergantung dari beberapa hal. Tentu saja tergantung dari prevalensi dokter bedah tersebut. Kemudian seberapa kuat jahitan yang diperlukan untuk menopang sayatan dengan benar. Dan seberapa cepat tubuh bekerja untuk melarutkan bahan tersebut. Umumnya kamu bisa mandi 24 jam setelah penjahitan. Namun sebaiknya menghindari mandi dengan berenang dan juga berendam sampai sayatan tertutup sepenuhnya. Dan tentunya cegah agar sayatan tersebut tidak basah. Kalau mau membersihkan luka, bersihkanlah mulai dari bagian tengah ke arah luar. Jangan menggosok sayatan karena dapat terjadi iritasi. Periksa setiap hari tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, pembengkakan, rasa hangat, keluarnya cairan seperti nanah dari dalam luka, atau mungkin mengalami demam. Setelah luka atau sayatan mulai sembuh, ini biasanya keropeng akan mulai terbentuk. Penting untuk membiarkan keropeng atau koreng dan berhati-hati agar tidak menggarut, menggosok, atau mengganggunya. Area luka tersebut juga bisa menjadi gatal seiring proses penyembuhan. Jangan mengoleskan krim, lotion, atau salep kecuali dokter telah memerintahkannya. Jaga kulit tetap tertutup agar tidak tergores. Mengompres dengan es juga bisa meredakan rasa gatalnya, tapi jangan sesekali untuk meletakkan es langsung ke area luka. Saat membersihkan luka sayatan operasi,
Hindari juga penggunaan hidrogen peroksida. Penelitian menunjukkan bahwa peroksida ini dapat mengurangi kekuatan beberapa jahitan. Oleh karena itu, harus bertanya kepada dokter bedah apakah aman untuk membersihkan sayatan bedah dengan hidrogen peroksida sebelum melakukannya. Selain dapat melemahkan jahitan, peroksida terlalu keras untuk sebagian besar luka. Hal ini dapat menyebabkan iritasi dan juga berbahaya bagi luka itu sendiri. Seperti jahitan lainnya, jangan mencoba untuk mencabut jahitan tersebut di rumah. Jika jahitan tampak lepas, tanyakan pada petugas kesehatan kamu apa yang harus dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat infeksi atau komplikasi lain dengan jahitan yang dapat larut dibandingkan dengan jahitan yang tidak dapat larut. Demikian informasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.